kasih ya Bu mengganggu waktunya ini. Saya izinkan saya untuk melakukan wawancara terkait tugas saya demonstrasi kontekstual untuk modul 3.1 Bu. Pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Di sini nanti saya ingin belajar banyak dari Bu Yusni sebagai seorang pemimpin kepala sekolah Ibu tentang bagaimana nanti Bu Yusni mengambil keputusan itu. Pertanyaan pertama ya Bu. Pertanyaan pertama, bagaimana Ibu di sini dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kasus tentang dilema etika dan bujukan moral ya, di sekolah memang terbiasa ada ya, bukan terbiasa tapi ada kasus yang dilema etika maupun bujukan moral. Saya mengidentifikasi apakah itu kasus dilema etika atau bujukan moral ketika dua hal yang bertentangan tersebut itu memiliki nilai kebajikan masing-masing yang berbeda, yang bertentangan, tetapi keduanya benar. Itu merupakan dilema etika. Berbeda dengan bujukan moral, lebih kepada opsi pertama benar, namun opsi kedua salah. Jelas itu kita indahkan. Namun untuk dilema etika tentu saja perlu penanganan khusus gitu ya. Keputusan menentukan keputusan yang tepat. Jadi perlu berpegang pada prinsip-prinsip, salah satunya merupakan keadilan melawan rasa kasihan misalnya, dan itu pernah saya alami tentang bagaimana menemukan dua hal yang bertentangan, yang satu itu lebih ke paradigma keadilan, yang satu adalah rasa kasihan, seperti itu Bu. Oh ya Bu, berarti selama ini kalau Ibu menemukan kasus dilema etika begitu ya Bu, bagaimana Ibu menjalankan dalam pengambilan keputusan di sekolah ini? Bagaimana caranya? Jika Ibu pun menyebutkan pernah ada gitu ya. Terus bagaimana cara mengambil keputusannya? Oh ya, langsung saya contohkan kasusnya aja ya, lebih enak seperti itu. Dulu pernah ada kasus yang membuat kami juga perlu menentukan keputusan yang tepat. Salah satunya ketika menemui siswa yang saat itu tidak masuk selama lebih dari 80% gitu ya. Padahal nilai kelulusan itu kebetulan siswa kelas 6, padahal untuk syarat kelulusan itu minimal masuk itu selama 80%. Nah, saat itu si anak tersebut tidak masuk melebihi 80% tersebut. Makanya perlu ada kebijakan khusus, karena alasan kenapa si anak tersebut itu tidak masuk adalah karena sakit. Kemudian perlu kami pertimbangkan apakah dia akan lulus atau tetap tinggal kelas. Kalau dia tidak lulus, itu berarti kita sesuai dengan aturan. Tetapi kalau dibiarkan tidak lulus seperti itu, maka kasihan anaknya juga, karena usia, juga karena alasannya bukan alasan yang mengada-ada, tapi memang sakit. Jadi bagaimana memutuskan tersebut, kami tetap menentukannya tidak serta-merta langsung diputuskan, tapi dengan cara mempertimbangkan berbagai banyak hal. Salah satunya bagaimana apa kebajikan yang ada dalam setiap opsi tersebut, dalam dilema etika tersebut. Kemudian juga yang penting adalah keputusan itu berpihak pada siswa dan bisa dipertanggungjawabkan, itu saja. Jadi kami lebih memutuskan bahwa si anak tersebut tetap lulus karena berbagai alasan, termasuk salah satunya sakit itu. Jadi tetap keberpihakan pada murid itu utama, mementingkan nilai-nilai kebajikan yang ada, apalagi kalau dipertimbangkan lebih banyak opsi yang meluluskan siswa tersebut, dan juga keputusan itu juga bisa dipertanggungjawabkan. Ibu, berarti di sini kan ada identifikasi kasus dilema etika gitu ya Bu ya. Terus tidak langsung diselesaikan. Betul. Karena ada langkah-langkah yang harus diambil begitu nggih. Nah, langkah-langkahnya itu apa Bu? Untuk dilema etika, yang pertama jelas memastikan bahwa itu memang benar-benar kasus yang mempertentangkan dua kebajikan yang berbeda gitu ya. Jadi betul-betul memastikan bahwa itu kasus dilema etika.
Kemudian baru menentukan siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut. Tentunya itu juga sangat penting karena musyawarah bersama terkait dengan kasus dan keterlibatan orang-orang itu sangat utama juga menentukan bagaimana memutuskan suatu hal. Berikutnya mengumpulkan fakta-fakta yang terkait dengan kasus tersebut. Kemudian setelah itu dilakukan pengujian benar atau salah, juga pengujian benar atau benar gitu ya. Dan mengujinya dengan salah satunya adalah dengan regulasi. Misalnya nanti ketika saya menentukan satu opsi, apakah itu akan melanggar hukum atau tidak, bisa dipertanggungjawabkan atau tidak, seperti itu. Berikutnya adalah menentukan apakah ada opsi trilema. Nah, opsi ketiganya seperti itu ya. Kalau ada opsi ketiga bisa menjadi opsi tertentu gitu, pilihan lagi. Kemudian baru membuat keputusan, dan setelah membuat keputusan tidak berhenti di situ, tapi juga melakukan refleksi dari hasil keputusan tersebut. Seperti itu Bu Nining. Luar biasa. Berarti di sini kasus dilema etika sudah apa nggih? Bu Yusni menerapkan 9 langkah pengambilan langsung diuji keputusannya Ibu ya di situ ya. Iya, insya Allah ya. Pertanyaan selanjutnya Bu, hal-hal apa saja nih yang selama ini Ibu Yusni anggap efektif untuk pengambilan kasus-kasus dilema etika? Oh ya, kalau dilema etika yang itu melibatkan siswa, terutama ya yang kebanyakan terjadi di sekolah, itu yang utama adalah memang suatu yang dipertentangkan itu memang ada kebajikan. Kami membandingkan kebajikan mana yang lebih banyak dan mudorot mana yang lebih banyak. Nah, itu bisa menjadi opsi ya, mana yang akan dipilih. Kemudian juga keberpihakan pada siswa. Ketika salah satu opsi itu lebih berpihak pada siswa, maka opsi itu menjadi pilihan yang baik, yang tepat, seperti itu. Kemudian baru dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Seperti itu Bu Nini. Ya, luar biasa Bu. Terus tadi sudah langkah-langkah hal-hal yang efektif ya Bu. Terus tantangannya selama ini apa Bu Yusni yang dihadapi saat Bu Yusni menghadapi dilema etika? Ya, tentu saja tantangan ada ya Bu Nining. Salah satunya ketika membuat suatu keputusan itu pasti ada pro dan kontranya. Pro dan kontra itu biasa dalam suatu masalah. Jadi tetap ada opsi yang dikorbankan gitu ya. Dan itu pun juga ada pihak-pihak yang kontra. Nah, sementara pada saat ini juga yang menjadi tantangan ketika ada kontra itu bagaimana mengatasinya, bagaimana apa namanya ya, dia mengatasinya. Iya, ya. Berarti tantangan tetap ada ya Bu. Tapi insya Tantangan Allah tetap ada. kalau sudah melakukan langkah-langkah yang terbaik, insya Allah juga tantangannya sudah semakin kecil gitu nih Bu. Betul, betul Bu Nini. Ya, selanjutnya Bu, 3 pertanyaan lagi nih. Apakah Ibu memiliki jadwal tertentu saat Ibu menemukan kasus-kasus dilema etika itu? Di jadwal begitu atau langsung diselesaikan gitu Bu? Kalau diselesaikan secara langsung tidak, tentu saja tidak, karena perlu mempertimbangkan berbagai banyak hal ya. Terutama juga perlu ada musyawarah dengan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Namun ketika ada jadwal khusus itu pun juga tidak ada. Mungkin tetap ada sih sebetulnya setelah ada kasus apa yang akan dilakukan, kemudian besok melakukan apa itu ada. Tapi untuk jadwal khusus yang konsisten itu tidak. Nih, Bu. Terus pertanyaan selanjutnya nih Bu, adakah faktor atau seseorang yang membantu mempermudah Bu Yusni untuk menyelesaikan permasalahan saat menghadapi kasus dilema etika? Ya. Untuk orang-orang yang terlibat, terutama yang membantu dalam mengambil keputusan itu banyak ya. Salah satunya, beberapa di antaranya ada guru-guru di sekolah ini, kemudian juga komite, juga wali murid. Nah, kami ajak tetap ketika ada kasus, kami ajak musyawarah untuk menentukan keputusan yang tepat. Jadi merekalah yang membantu saya dalam memutuskan suatu perkara. Jadi di sini Bu Yusni berkolaborasi gitu nggih Betul. untuk memutuskan masalah tersebut. Terakhir Bu nih, tadi sudah penjelasan dari Bu Yusni panjang lebar ya. Penjelasan sekarang saya ingin tahu nih pembelajaran apa yang dapat Bu Yusni petik dari pengalaman Ibu melakukan
pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kasus dilema etika. Oke, terima kasih Bu Nene untuk pembelajaran dalam saya memutuskan kasus dilema etika tentu saja banyak ya. Yang pertama, saya bisa memetik pelajaran bagaimana berkolaborasi itu sangat penting. Kolaborasi itu sangat penting di antara kami dalam memutuskan suatu perkara. Kemudian yang kedua, dengan adanya kasus-kasus tersebut, kita jadi lebih paham bagaimana cara-cara menetapkan suatu keputusan yang tepat, yang tidak bertentangan dengan nilai kebajikan, yang berpihak kepada murid juga yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi dengan ini juga saya bisa pelan-pelan secara sedikit demi sedikit bisa menerapkan 9 langkah pengujian keputusan tersebut, meskipun belum sempurna ya, tetapi insya Allah dari sini mudah-mudahan lebih berkembang lagi. Jadi pelajarannya sangat banyak Bu Nene, seperti itu. Terima kasih Bu. Kita sudah di penghujung wawancara saya Bu. Terima kasih untuk Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya Bu, mengganggu waktu Ibu di sini. Saya minta izin untuk wawancara. Tugas saya untuk demonstrasi kontekstual modul 3.1 Bu, untuk pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin begitu. Di sini saya nanti ingin mendapatkan ilmu dari Ibu karena Ibu selama ini sudah menjadi seorang pemimpin, jadi nanti saya ingin belajar lebih dalam lagi tentang bagaimana Ibu mengambil sebuah keputusan yang dihadapi di sekolah gitu Bu. Ya. Langsung kan Ibu, Ya, pertanyaan nomor 1 nggih. Di sini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu? Berdasarkan pengalaman yang sudah saya lakukan, cara mengidentifikasi kasus yang ada di sekolah kami itu kita lihat dulu kasus itu munculnya dari siapa, bisa dari siswa ke siswa, bisa dari mungkin guru atau dari guru ke guru, atau mungkin dari orang tua dengan orang tua, sehingga kita mencari masalah apa yang muncul, sehingga kita akan bisa mengidentifikasi dari permasalahan tersebut. Jadi langsung ya Bu, misalnya ada permasalahan, Ibu langsung dianalisis itu. Masalahnya itu langsung dianalisis, diidentifikasi sumbernya dari mana gitu nggih. Iya, gitu. Untuk pertanyaan nomor kali yang kedua, selama ini menurut pengalaman Ibu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama yang mengandung nilai-nilai kebaikan itu Bu? Oh ya, kan misalnya kasus itu jelas timbulnya lebih dari satu orang ya. Misalnya 2 orang, kita cari kasus apa yang muncul, kemudian misalnya siswa, anak tersebut dipanggil satu-satu dulu. Misalnya si A, kasusnya kasus yang sama apa, terus nanti si A dipanggil. Setelah A dipanggil, gantian yang satu dipanggil. Kemudian dari 2 siswa yang kita wawancarai itu, kemudian kita cari kesamaannya, kemudian dipertemukan antara kedua siswa tersebut. Itu kalau permasalahannya dari siswa Bu. Misalnya kalau dari dalam ada peristiwa yang di situ permasalahannya itu dilema Bu. Jadi dua-duanya baik begitu. Bagaimana Ibu mengambil keputusan untuk kedua hal yang baik tersebut? Oh ya, terima kasih. Misalnya ada permasalahan yang kedua-duanya baik, ya kita langsung saja kita dengan pendekatan, misalnya siswa ya dengan pendekatan kasih sayang, dengan bahasa yang halus, kemudian kita beri pengertian sesuai dengan kasus yang muncul itu. Kemudian setelah itu 2 anak itu kita beri arahan sesuai dengan kemampuan kita sampai kasus itu selesai. Oke, jadi tetap Ibu mempertimbangkan kebaikan untuk keduanya gitu ya. Gitu.
Ingkang nomor 3, di sini mungkin langkah-langkahnya Bu, prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini jika menghadapi kasus dilema etika? Iya, kalau itu muncul dari siswa misalnya, siswa atau mungkin dari guru, kita hadapi dulu. Kemudian siswa kita pertemukan, apabila belum menemukan titik temu yang sekiranya bisa menyelesaikan masalah, kita musyawarahkan dengan teman-teman yang ada di sekolah tersebut. Jadi identifikasi masalahnya, terus dimusyawarahkan Iya, bersama-sama, dimusyawarahkan dengan diambil keputusannya iya, bersama-sama iya, begitu Bu. iya. Yang selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam kasus-kasus dilema etika? Yang saya anggap efektif apabila terjadi muncul dilema etika itu kita mencari kebenaran dari anak-anak tersebut, sehingga nantinya ke depannya anak-anak istilahnya tidak muncul segala sesuatu yang menimbulkan efek samping, sehingga kebenaran-kebenaran tersebut kita pertemukan, sehingga anak yang satu dengan yang lainnya itu akan menyatukan pendapat, akan menyadari apa yang mereka permasalahkan. Di situ berarti pertama identifikasi yang Ibu ya, Ya. identifikasi, terus paling efektif memang anak itu langsung dicari faktanya bersama-sama dan diselesaikan secara bersama-sama dengan mempertimbangkan manfaat yang terbanyak gitu Bu ya. Ya, dengan pendekatan secara halus, mungkin dengan bahasa yang kasih sayang, dengan bahasa yang pelan, sehingga anak tidak ada rasa muncul jera, sehingga anak itu akan misalnya ada kesalahan, menyadari kesalahannya dan akan tahu apa yang mereka perbuat itu betul sampai sadar itu. Ya. Nah, selanjutnya Bu, tantangan yang Ibu hadapi selama ini dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika apa saja Bu? Tantangan yang saya hadapi selama ini misalnya anak itu biasanya ada pengaruh dari teman lain atau mungkin pendapat-pendapat dari orang tua yang berbeda, sehingga kita akan mengambil keputusan itu untuk anak yang seperti itu kita agak kesulitan, sehingga kita harus mendatangkan antara kedua orang tersebut, orang tua terutama wali murid. Jadi di sini tantangannya dari dari beda pendapat, perbedaan pendapat dan dari nilai-nilai kebaikan yang ingin dipertahankan sama-sama kuat ya, sama-sama mempertahankan dirinya sendiri ya. Selanjutnya Bu, apakah selama ini Ibu memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika ataukah langsung menyelesaikannya Bu? Kalau langsung diselesaikan prosedurnya seperti apa? Kalau jadwal khusus secara tertulis saya sisipkan pada acara-acara, misalnya pada waktu upacara, pada waktu setelah literasi pagi itu secara tidak langsung saya sudah memberikan pengarahan apabila pagi misalnya melihat kasus apa yang sekiranya saya lihat kok tidak enak, apa sekiranya nanti muncul hal-hal yang negatif, pada waktu setelah literasi itu langsung saya berikan pengarahan. Contohnya seperti tadi misalnya waktu setelah literasi pagi itu kok ada kasus, contohnya tadi saya sampaikan kok pagi-pagi sudah jajan, di sisi lain dia mempertahankan dirinya sendiri karena haus belum makan dan saya barusan pegang bola. Menurut dia betul, tapi menurut kita sebagai guru kan belum betul ya, karena pada waktu sekarang ini musim kemarau, hawanya dingin dan rentan sekali penyakit apabila minum es, kan banyak menimbulkan flu atau dan lain sebagainya. Tapi menurut anak sendiri betul lah seperti itu, saya langsung memberikan pengarahan. Dan secara terjadwal tertulis
tidak, tapi apabila muncul kasus yang seperti itu saya langsung tangani, dan apabila saya belum bisa menyelesaikan saya musyawarahkan dengan guru. Seperti dulu pernah muncul itu di sekolah kita itu ya, saya langsung musyawarahkan rapat guru, dan akhirnya apabila kita tidak mampu ya kita nanti cari jalan keluar yang lain gitu. Berarti tidak ada jadwal khusus ya Bu, Iya. hanya kalau Tertulis terjadi tidak ada. ada kasus maka langsung prosedurnya Ditangani, satu persatu ya. dilaksanakan secara langsung dengan kekeluargaan dan Iya, musyawarah. iya. Untuk yang terakhir Bu, dari penjelasan Ibu tadi nggih, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu selama ini mengambil keputusan yang berhubungan dengan kasus dilema etika? Iya, pelajaran atau pengalaman yang saya petik, saya menjadi semakin dewasa, itu yang pertama. Yang kedua, saya mengetahui anak-anak itu semakin dekat dengan saya, kemudian terutama dengan teman-teman guru saya semakin dekat dan kekeluargaan akan terjalin. Dan apabila kasus itu muncul pada anak, itu biasanya itu setelah kita beritahu tentang kebaikan-kebaikan mereka itu, anak menyadari, sehingga anak itu yang semula tidak dekat dengan saya kok lama-lama setelah ada kasus tersebut, contohnya Apud dulu ya, terus apa Alvin lah, itu dulu dengan saya itu tidak dekat, dengan munculnya kasus seperti itu kok malah semakin dekat karena saya beri arahan yang dengan bahasa yang santun, dengan bahasa yang halus, sehingga anak itu dekat dengan saya, merasa dituakan gitu loh, ngerengkuh sebagai orang tua gitu Buning. Ya. Jadi di sini pembelajarannya dari kasus-kasus yang Ibu ambil nggih, keputusannya itu menambah rasa keharmonisan, kedekatan dengan Iya. anak dan guru kita gitu. Iya. Terima kasih sekali nggih Bu.